Oke, Erik Ranggung. Selamat malam, Erik Ranggung. Selamat malam. Ya, silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Sebentar ya. Anda setuju dengan Bapak tadi tuh? Jangan bahas yang itulah. Sebentar. Ini enggak kita bahas. Setuju nggak dengan pernyataan-pernyataan dia? Pernyataan yang mana? Yang tadi dia katakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Setuju? Allah nggak punya anak. Iya, karena memang bukan bidangnya. Ya bayangin, seorang tentara ngomong agama Islam yang nggak nyambung. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Erik Ranggung? Nah, begini ya. Dari tadi saya mengikuti live Edis ya. Tadi Edis mengatakan bahwa asal mula Edis membuka Komal ini karena ada seorang penceramah asal India diundang ke Indonesia gitu kan? Itu salah satu dari sekian banyak alasan. Betul. Begini Edis. Kalau Zakir Naik ya, dia mempersilahkan para agama yang bukan Islam dipersilahkan untuk bertanya. Dia menjawab. Sedangkan si Edis, kamu yang bertanya, Islam yang sudah menjawab. Kan terbalik. Sebentar. Ini bahasamu agak sedikit susah nih. Sebentar. Gini, alasan saya membuka channel seperti ini, ruang seperti ini, itu adalah sebagai sebuah respon dari orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Salah satunya adalah Zakir Naik. Ya. Nah, lalu Anda tidak setuju, Anda sedikit berkeberatan kalau Zakir Naik ditanya. Sejak kapan Zakir Naik bisa ditanya? Yang ada, tenang. Yang ada Zakir Naik itu kalau dibantah sedikit sudah langsung ditarik nanti mikrofonnya. Coba ketika Zakir Naik berdiri di atas podium, dia mempersilahkan memang, silakan Kristen bertanya. Habis itu kalau nggak setuju nggak bisa. Misalnya seorang Kristen tuh nggak setuju dengan jawaban Zakir Naik, Kristen itu nggak akan dikasih kesempatan untuk melakukan penyanggahan, langsung diambil mikrofonnya. Silakan kasih yang lain gitu. Kalau di sini boleh saya kasih kesempatan. Justru ini forum yang lebih adil. Anda saya berikan kesempatan untuk menyanggah, Anda saya berikan juga kesempatan untuk bertanya dan ditanya. Lebih adil forum ini. Gimana Anda itu? Adilnya dari mana? Nah, sekali lagi saya katakan ya. Sekali lagi ya. Zakir Naik, dia mempersilahkan para orang-orang yang agamanya selain Islam bertanya, dia menjawab. Sedangkan si Edis ngomong-ngomong terus, pihak-pihak yang di Islam nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Nggak sama. Siapa ini nekat yang nyata? Oke, coba kamu bertanya. Kamu mau bertanya apa? Apa yang mau kamu tanyakan memang? Oke ya, ini ya. Kalau benar ya, ini ya. Edis tadi mengatakan Yesus itu anak Allah, berarti dua dong. Ada dua Allah dong. Ada dua Tuhan dong. Allah Bapa dan Yesus. Baik, kamu ini salah paham. Saya tidak mengatakan Yesus. Tenang. Saya tidak mengatakan Yesus anak Allah. Saya mengatakan Isa sebagai anak Allah. Dan tadi saya bilang itu tidak benar kalau Isa itu anak Allah, dibantah oleh Al-Quran. Di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah itu tidak pernah ada. Allah itu Tuhan negeri Arab para penyembah berhala. Yang dikait-kaitkan menjadi Tuhan di dalam Taurat dan Injil. Kalau Anda buka Taurat, Anda buka Injil, tidak pernah ditemukan di situ ada Allah. Nggak pernah ada. Allah itu asli Tuhannya orang Arab, penyembah berhala di Arab sana. Di Ka'bah. Udah. Lalu, kalau Allah tidak ada dalam
dalam Taurat, adakah kata Yesus dalam Taurat? Ada. Mana? Banyak. Nah, mana? Itu sudah sering saya tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Oh, mau saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Katanya tidak ada nama Yesus dalam Taurat. Ada. Kenapa tidak ada? Tetapi tentu bentuknya bukan. Bentar nih, saya kasih tunjuk ya. Bukan framing. Enggak ada framing. Nih. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah ada kata Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ada. Siapa bilang tidak ada? Saya kasih tunjuk ya. Misalnya, nih, di dalam 1 Tawarikh, ya, pasal yang ke-24 ayat 11. Yang ke-9 pada Yeshua. Yang ke-10 pada Sekhannya. Ada. Di dalam Ezra juga ada nih. Bani Piahat, Moab, yakni anak-anak Yeshua dan Yoab. Ada. Udah. Yesus itu atau Yeshua itu nama yang lumrah. Nama yang biasa di tengah-tengah umat Israel. Udah. Terus yang saya tanya sama kamu, di mana ada nama Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, dalam Injil? Gak ada. Udah ya. Silakan. Di mana ada nama Allah atau nama dalam Taurat atau Injil? Selama ini saya cuma berdebat dengan seseorang yang cuma tahu terjemahan, bukan bahasa Ibrani asli. Botol. Ya sudah, dalam bahasa Ibrani asli apa? Di mana ada kata Allah? Nggak saya sangka selama ini saya berdebat sama orang botol yang cuma terjemahan, nggak bisa bahasa Ibrani. Jawabannya saja, jawabannya. Di mana ada kata Allah? Saya maunya bahasa Ibrani, bahasa Ibrani yang mengatakan ada namanya Yesus, bukan terjemahan. Botol, nggak usah angka botol gini, Edis. Aduh, Erik ditanya di mana Allah dalam Taurat dan Injil, lari kemana-mana. Yang saya tanyakan kepada kamu, Erik, di mana nama Allah dan Taurat di dalam Taurat dan Injil? Enggak. Yang saya tanyakan bahasa asli Ibrani yang. Baiklah, kalau Anda tidak tahu di bawah saja. Ditanya dalam Taurat ada nama Allah dan Injil, langsung meninggal dunia. Yo, silakan. Aduh, saya heran dengan orang-orang ini. Pertanyaan kita itu simpel saja. Di mana ada nama Allah dalam Taurat dan Injil? Ya kagak ada. Yang bilang ada nama Allah dan Taurat dalam Taurat dan Injil, ya orang-orang Islam, tapi itu fitnah yang nyata. Allah itu adalah nama Tuhan sesembahan orang-orang Quraisy di Arab, di Mekah, para penyembah berhala. Yang bilang mereka penyembah berhala itu literatur Islam sendiri, gimana? Ketika Muhammad menjadi nabi, masyarakat di Arab, di tempat Muhammad tinggal, itu para penyembah berhala. Dan kemudian orang Islam melantik Tuhan itu menjadi Tuhan yang ada dalam Taurat dan Injil. Itu jalan ceritanya. Gimana Anda itu?